Dia kalau pulang ke rumah harus naik 3 kali angkot karena rumahnya jauh. Tapi sama katakan kepada saudara, kalau itu home buat orang miskin ini, dari angkot pertama disuruh bayangkan, aduh aku mau cepat sampai di rumah, nanti aku mandi, aku nanti makan, aku ketemu istriku, anak-anakku. Bisa bayangkan kalau itu home buat dia. Bisa ngerti nggak maksud itu? Melepas lelah itu enak sekali di rumah itu. Nah kembali pada anak-anak tadi, kenapa berkata aku pulang, aku pulang. Padahal di rumah mereka belum tentu tidur. Betul nggak? Kalau anak-anak kita sudah capek di main-main di tempat yang ramai, pulang nggak tentu tidur, ramai lagi di rumah. Terus seringkali kita yang jengkel, gitu ngapain kan tadi kamu ngajak pulang? Kalau sekarang nggak tidur, karena apa? Mau santai. Anak-anak itu kalau ada kata home, pulang itu maunya santai. Bisa lompat, bisa buka baju, bisa segala macam. Saudara, ternyata rumah ini yang penting. Kita boleh sukses di luar, belum tentu kita sukses di dalam. Kalau hubungan kita tidak harmonis, maka itu di rumah kita bisa ribut. Terus waktu kita mau keluar rumah, awas, senyum ya, awas, jangan ada yang cemberut. Berapa kali kita pakai cara itu, mau dilihat orang. Apalagi kalau bilang, awas kita mau ke gereja, jangan cemberut. Karena dilihat orang. Nah anak-anak kita nek lihat itu. Ini papa apa-apaan ini? Anak-anak kita senang keaslian. Katakan amin. Maka itu supaya kita nggak sering munafik atau nggak munafik sama sekali. Rumah tangga kita pertahankan. Hubungan suami istri kita jaga. Komunikasi itu nomor 1. Komunikasi kita berdua. Saya belajar dari Alkitab. Dan saya ingin bagikan ini kepada saudara. Nilai rumah tangga kita itu bukan di mobil kita. Nilai keluarga kita bukan rumah kita daerah mana. Nilai keluarga kita bukan berapa banyak deposito yang kita punya. Tapi saya temukan di Alkitab, nilai keluarga kita itu ada di topik diskusi kita berdua. Sebelum tidur di tempat tidur, itu ngomong apa yang paling banyak. Luar biasa saya temukan itu ayatnya di Alkitab. Salah satu contoh saya mulai dengan Ibrani 13 ayat 4. Saudara, kalau ada pemerintah negara manapun di dunia ini, lalu buat sensus tempat tidur, pasti rakyat tersinggung. Betul enggak? Itu kan hal yang sangat pribadi. Ngapain tempat tidur sensus? Nggak akan ada pemerintah negara mana saja yang buat sensus tempat tidur. Bahkan tidak ada Tuhan dimanapun juga. Ingat saudara, Tuhan itu nggak satu. Tuhan tidak satu. Ada jutaan Tuhan di dunia. Dari mana Tuhan itu beda? Kita tahu dari mana Tuhan beda? Dari kitab suci masing-masing agama. Dari kitab suci masing-masing agama, kalau kita pelajari, di situ kita tahu ternyata Tuhan itu beda. Orang Hindu Tuhannya Wisnu. Wisnu berfirman, ada kasta bagi manusia. Tapi Yesus berfirman, semua manusia sama. Betul? Buddha berfirman, rajinlah buat baik, nanti karmamu akan ditimbang. Baru kamu masuk nirwana atau tidak. Yesus berfirman, kebenaran yang buat kamu masuk surga. Dan kamu benar bukan karena kamu berbuat baik. Aku yang membenarkan kamu. Beda. Allah berfirman, kalau orang nyakiti kamu, balas. Allah berfirman, kalau kamu mampu, kamu bisa nikah lebih dari 1. Tapi Yahweh berfirman, kasih musuhmu dan berkati orang yang membenci kamu. Yahweh berfirman, aku benci perceraian. Jadi Tuhan itu nggak sama. Kita harus tahu ini. Nah, tidak ada Tuhan di dunia ini yang pernah membicarakan tempat tidur umatnya kecuali Bapa di surga. Dan itu ayat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah ada orang yang mencemarkan tempat tidur pernikahan. Karena orang-orang sundal perjinakan dihakimi Tuhan. Saya kaget. Saya dapat ini bulan Juni tahun 87.
Di rumah Dr. Kamaludin di Jalan Tidar. Waktu itu saya nginep di sana. Tiba-tiba firman ini muncul. Kenapa tempat tidur? Sebelum menikah waktu itu. Ada apa di tempat tidur ini? Sampai Tuhan bicara seperti itu. Bulan Julinya bersama dengan Pak Edilio, Sofian, Samiton, Ibu Christine Heri, berapa batolan kami buat rally anti perceraian. Keliling dari Denpasar sampai Jakarta, semua kota kami berhenti. 3 bulan tuh rally anti perceraian. Bu Christine yang paling banyak ikut. Hamba-hamba lain cuma di beberapa kota mereka nyusul lagi. Nah, ini jadi topik yang hebat selama rally anti perceraian. Tempat tidur. Kalau kita menggunakan terminologi perjanjian lama, apa yang Tuhan maksudkan? Kuduskan tempat itu, jangan kamu kotori. Itu pasti dia hadir. Masih ingat waktu dia bertemu Musa? Musa lepas sepatumu, tempat ini kudus. Ketemu Yosua, lepaskan sepatumu, tempat ini kudus. Berarti takhta Tuhan di dunia itu bukan di kebaktian, tapi di rumah tangga kita. Dan tahtanya itu di tempat tidur kita. Saudara. Mari kita ambil contoh, kembali pada anak-anak. Saya harap semua kita masih ingat. Waktu anak-anak kita masih kecil, hanya ada satu tempat yang mereka paling suka untuk ribut. Di mana itu? Tempat tidurnya papa mama. Ingat? Aneh mereka itu. Ngapain di situ? Lompat-lompat, guling-guling, gulat, wah semuanya. Ingat, kalau kita berdua ada apa-apa, nggak ribut, anak-anak nggak dengar, tapi dongkol. Saya heran, tempat tidur itu sepi. Mereka nggak berani naik ke situ, saudara. Loh kok bisa tahu? Jawab iya atau tidak? Luar biasa tempat tidur itu, saudara. Lihat, ayo kita jujur. Kalau kita lagi nggak enak berdua, tempat tidur pun sepi. Nggak ada, dingin betul. Jadi dingin tempat tidur itu. Kita nggak pernah naik berdua, pasti tunggu. Tidur dulu satu baru nyusul. Kalau rumahnya kecil, kalau rumah besar alasan panas kamu sendiri, aku di sana aja. Ada apa di tempat tidur itu sehingga surga harus ngurus barang yang satu? Kotornya tempat tidur kita. Jangan kau najiskan, jangan kau cemarkan tempat tidur, itu pesan Tuhan. Kotornya tempat tidur kita bukan karena spray nggak dicuci sekian bulan, tidak. Karena kita dua nggak beres. Tuhan nggak hadir di situ. Maka itu, kalau rumah tangga kita harmonis dan aman, tempat tidur kita rame, menyenangkan, indah, anak-anak pun suka. Tapi kalau kita dua lagi nggak beres, sepi dan dingin, nggak ada omongan apa-apa. Maka itu ayat itu yang menolong saya. Ukurannya, nilai keluarga kita. Apa topik yang paling banyak kita bicarakan berdua di tempat tidur itu sebelum tidur? Ringkas saja supaya langsung gampang dimengerti. Rumah tangga atau keluarga yang mata duitan, saudara. Begitu naik belum 1 detik, saldo tinggal berapa? Kenapa itu kurang? Duit yang diurus. Sampai nggak ada waktu. Saya besok aja lagi, ngantuk ini sudah. Begitu bangun, ingat jangan belanja banyak-banyak hari ini ya. Duit lagi yang dibicarakan. Duduk di meja makan, uang lagi. Naik mobil, uang lagi. Berarti keluarga kita mata duitan. Nah itu mari kita tanya, 2 minggu terakhir, apa topik pembicaraan kita di tempat tidur? Oh kami nggak ngomong apa-apa. Lebih ketahuan nggak beres ini saudara. Masa nggak ngomong apa-apa? Saudara, hubungan kita berdua di tempat tidur, itu yang kita bawa keluar kamar. Renungkan kata ini. Hubungan kita berdua di tempat tidur, itu yang kita bawa keluar kamar. Ayo ngaku ya atau tidak? Enak nggak enak hubungan kita berdua waktu keluar tuh karena anak-anak lihat. Kenapa nih papa mama ini? Kenapa ini? Mereka rasa, saudara. Mereka rasa. Mari kita temukan kebenaran ini. Efesus 4, Efesus 5 itu 2 pasal tentang suami istri yang hebat sekali. Dari 2 pasal itu saya menemukan 2 kata. 1 saling percaya, 2 mengampuni. Coba catat itu. Efesus 4 dan Efesus 5. Ya, Efesus 4-nya mulai 25 sampai 27. Efesus 5-nya mulai 21 sampai 33.